Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Noviana. Saya Aristuwa Yustiawan. Saya Eni Zaratul Fitri. Saya Yulin Septiaryadini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sastra periode 50. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang sastra periode 50. Pada tanggal 22 Oktober 1950, dalam majalah Siasat diterbitkan Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang ini merupakan pernyataan atau sikap seniman budayawan yang bergabung dalam gelanggang seniman merdeka seperti Chairil Anwar, Aslusani, dan juga Rifai Apin. Namun, menurut Maman S. Mahayana dalam artikelnya di balik Surat Kepercayaan Gelanggang bahwa publikasi Surat Kepercayaan Gelanggang dimaksudkan sebagai reaksi terhadap publikasi Mukadimah Lekra yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat yang didirikan di bawah naungan Partai Komunis Indonesia. Lekra berpandangan bahwa revolusi bukan hanya milik politisi, tetapi juga tugas kebudayaan. Surat Kepercayaan Gelanggang berpijak pada humanisme universal, sedangkan Lekra tegas melaksanakan realisme sosialis yang bersumber pada komunisme. Sayangnya, sebelum Surat Kepercayaan Gelanggang ini diterbitkan pada tanggal 28 April 1945, salah satu pendiri gelanggang seniman merdeka yaitu Chairil Anwar meninggal dunia. Setelah wafatnya Chairil Anwar, lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka seakan-akan kehilangan vitalitasnya. Yang marak pada saat itu adalah penerbitan majalah, sampai kemudian dikenal dengan istilah krisis sastra Indonesia, sebagaimana diungkapkan Sujat Mono dalam majalah Konfrontasi. Istilah krisis sastra ini mendapat penolakan dari beberapa sastrawan, diantaranya Nugroho Noto Susanto, S.M. Ardan, Bojang Saleh, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa sastra Indonesia ada dan berkembang pada masa itu. H.B. Jasin juga menolak sebutan krisis sastra tersebut. Ia mengungkapkan kesusastraan Indonesia modern tidak ada krisis. Pada Simposium Universitas Indonesia pada Desember 1954. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan sastra pada periode 50. Sastra pada periode 50 ini sudah memperlihatkan adanya kesadaran dari para sastrawan terutama dalam masalah kemasyarakatan. Sastra pada periode 50 ini mendapatkan pengaruh terutama dalam dunia politik seperti halnya pengaruh Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, LKN atau Lembaga Kebudayaan Nasional, dan Les Bumi atau Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia. Gerakan Lekra ini tidak jauh berbeda dengan gerakan PKI karena sama-sama menimbulkan kerusakan di mana-mana. Gerakan Lekra ini menerbitkan sebuah buku-buku dan kumpulan sajak-sajak, kumpulan cerpen-cerpen. Nah, itu digunakan Lekra untuk mendapatkan perhatian dari para sastrawan. Kemudian cara ini dilakukan oleh Lekra untuk menghancurkan kredibilitas para sastrawan yang pandangannya bertentangan dengan pandangan dari Lekra. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Lekra seperti halnya mengadakan forum diskusi. Nah, forum diskusi ini yaitu untuk memaksakan ideologi para pengarang yang bertentangan dengan Lekra tersebut. Kemudian sastra yang terkenal pada periode ini yaitu seperti halnya sastra majalah, sastra Aswan oleh H.B. Yasin. Setelah Balai Pustaka mengalami kesulitan dalam penerbitan, penerbit yang lain pun juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, dalam periode 50 ini, banyak karya sastra seperti halnya sajak dan kumpulan cerpen-cerpen itu digunakan dan disesuaikan dengan isi majalah tersebut. Sastra majalah ini dipopulerkan oleh
seorang tokoh yang bernama Nugroho Noto Susanto dengan tulisannya yang berjudul Situasi pada tahun 1954 yang terdapat dalam majalah pimpinannya yaitu Kompas. Ciri-ciri sastra pada periode 50. Yang pertama dalam hal puisi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu gaya bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada. Yang kedua, ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup penuh penderitaan. Yang ketiga, mengungkapkan masalah-masalah sosial seperti halnya kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, ciri-ciri prosa pada periode sastra 50. Yang pertama, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Yang kedua, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, banyak mengungkapkan pertentangan-pertentangan politik. Yang terakhir, cerita perang mulai berkurang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengarang dan karya sastra periode 50. Yang pertama ada Ajip Rosidi. Ajip Rosidi adalah sastrawan dan pengarang yang serba bisa. Dia lahir di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat. Karirnya di bidang sastra dimulai sejak ia bersekolah di sekolah dasar. Pada saat kelas 6 SD, ia sudah menulis dan tulisannya dimuat dalam surat kabar Indonesia Raya. Ketika ia berusia 14 tahun, karya-karyanya dimuat dalam majalah Mimbar Indonesia, Siasat, Gelanggang, dan Kebudayaan Indonesia. Karya sastra Ajip Rosidi sebagai berikut. Yang pertama ada Cari Mawatan tahun 1955. Yang kedua ada Di Tengah Keluarga tahun 1956. Yang ketiga ada Pertemuan Kembali tahun 1956. Yang keempat adalah Sebuah Rumah Buat Hari Tua. Yang kelima ada Tahun-Tahun Kematian tahun 1956. Yang keenam ada Ketemu di Jalan. Yang ketujuh ada Perjalanan Pengantin tahun 1958 serta Pesta tahun 1956. Yang kedua ada Pramudia Anantatur, pengarang yang dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925 ini, meskipun sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi telah menerbitkan buku Kranji dan Bekasi Jati pada tahun 1947. Baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Perburuan 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Karya sastra Pramudia Anantatur sebagai berikut. Yang pertama ada Kranji dan Bekasi Jati. Yang kedua ada Bukan Pasar Malam. Yang ketiga ada Di Tepi Kali Bekasi. Yang keempat ada Keluarga Gerilya. Yang kelima ada Mereka yang Dilumpuhkan. Yang keenam ada Cerita dari Blora. Dan yang terakhir ada Gadis Pantai. Yang ketiga ada N. Hardini. N. Hardini yang nama lengkapnya adalah Nur Hajati Sri Hardini. Beliau lahir di Semarang. Mulai menulis cerpen-cerpen yang dimuat dalam majalah kisah dan lain-lain. Pada cerpen-cerpen itu tidak ada protes-protes yang berkisar pada soal-soal kewanitaan yang di dunianya terjepit di tengah dunia laki-laki. Karya sastra N. Hardini sebagai berikut. Yang pertama ada Dua Dunia tahun 1956 dan yang kedua ada Hati Jang Damai 1960. Selanjutnya yang keempat ada Setor Situmorang. Pengarang kelahiran Hariboho Tapanuli ini sudah mulai menulis esai kritik dan sajak, bahkan dibacakan pada akhir tahun 40-an. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau. Sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau tahun 1954 yang terdiri dari dua kumpulan sajak yaitu Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Karya sastra Sitor Situmorang sebagai berikut. Yang pertama Dalam Sajak tahun 1950. Yang kedua ada Pertemuan dan Salju di Paris tahun 1956. Yang ketiga ada Jalan Mutiara tahun 1954. Yang keempat ada Surat Kertas Hijau kumpulan sajak tahun 1953 serta Wajah Tak Bernama tahun 1950.
Yang kelima ada Muchtar Lubis. Muchtar Lubis lebih dikenal sebagai wartawan. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Hampir 9 tahun ini ia disekap terus oleh rezim pemerintahan Soekarno tanpa pemeriksaan. Ia baru dikeluarkan lagi pada tahun 1966 ketika rezim Soekarno tumbang. Karya sastra Muchtar Lubis sebagai berikut. Yang pertama ada Tak Ada Esok tahun 1950, yang kedua ada Jalan Tak Ada Ujung tahun 1952, yang ketiga ada Tanah Gersang tahun 1964, yang keenam ada Aan Nafis. Aan Nafis lahir di Padang Panjang. Sebenarnya Aan Nafis lebih tepat digolongkan kepada angkatan 45, tetapi ia baru muncul dalam gelanggang sastra Indonesia pada tahun 1955, yaitu ketika ia mengumumkan cerpennya yang pertama yang sekaligus menjadi terkenal. Karya sastra Aan Nafis sebagai berikut. Yang pertama ada Robohnya Surau Qaumi tahun 1955. Yang kedua ada Biang Lala kumpulan cerita pendek tahun 1963. Pengarang dan karya sastra periode 50 yang selanjutnya yaitu Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto terkenal sebagai penulis prosa, terutama pengarang cerpen. Karya dari Nugroho Noto Susanto antara lain yang pertama Hujan Kepagian tahun 1958, kedua Rasa Sayange 1961, yang ketiga Tiga Kota tahun 1959. Kemudian Ramadan KH atau nama lengkapnya Ramadan Kartahadimadja, lahir di Bandung 16 Maret 1927, tetapi baru tampil namanya sebagai penulis sekitar tahun 1952. Karya dari Ramadan Kartahadimadja yaitu yang pertama Api dan Si Rangka, yang kedua Priangan Si Jelita tahun 1959. Yang kemudian Subagio Sastrowardojo. Meskipun Subagio Sastrowardojo belakangan ini lebih terkenal sebagai penyair dan bukunya yang pertama pun merupakan kumpulan saja, yaitu Simponi 1957. Toto Sudarto Bachtiar. Toto Sudarto Bachtiar lahir di Palimanan, Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929, telah mulai mengumumkan sajak-sajaknya sekitar tahun 1950. Karya dari Toto Sudarto Bachtiar antara lain yang pertama Suara, kumpulan sajak-sajak 1950 sampai 1955 tahun 1962, kemudian Itza, sajak-sajak tahun 1958. Kemudian Trisno Yuwono. Trisno Yuwono sudah mulai menulis cerpen-cerpen titisan pada tahun 50-an, awal dimuat dalam majalah-majalah hiburan seperti Terang Bulan. Tetapi baru pada tahun 1955 cerpennya muncul dalam sejarah sastra. Ia meninggalkan penulisan cerpen-cerpen titisannya dan mulai menulis secara lebih sungguh-sungguh. Berikut karya Trisno Yuwono, yaitu yang pertama Angin Laut 1958, kedua Di Medan Perang 1962, yang ketiga Laki-laki dan Mesiu 1951, yang terakhir W.S. Rendra yang nama lengkapnya Willy Surendra Broto, lahir di Solo tanggal 7 November 1935, ialah penyair Indonesia terpenting pada masa ini. Berikut karya W.S. Rendra, yaitu Balada Orang-orang Tercinta tahun 1957, yang kedua empat kumpulan sajak 1961, yang ketiga Ia Sudah Bertualang 1963. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada materi yang salah maupun kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.